شهر رمضان الذي Inilah cahaya Ramadan, menerangi hati, menguatkan takwa. Di bulan Ramadan, Roja TV menghadirkan sajian-sajian program menarik yang akan menemani puasa Anda. Apakah niat itu harus setiap malam atau cukup di malam pertama saja? Sebagian ulama mengatakan cukup di malam pertama untuk 1 bulan. Dan ini yang condong kepadanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nasihat Ramadan. Menjelang sahur dan berbuka setiap Rabu, Kamis, dan Jumat. Nasihat Ramadan. Nasihat Ramadan. Nasihat saya untuk diri saya pribadi juga untuk semua kaum muslimin. Pertama, fikih puasa. Kata Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Maka kita berusaha untuk menuntut ilmu tentang fikih Ramadan. Yang kedua juga menuntut ilmu tentang apa sih amal-amal yang bisa kita lakukan selama di bulan Ramadan. Kemudian apa sih adab-adab kita ya saat di bulan Ramadan, saat puasa. Supaya apa? Supaya ibadah kita itu maksimal. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah wal 'ashr innal insana lafi khusr. Nasihat Ramadan. Nasihat Ramadan. Meluruskan niat, menghidupkan hati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di bulan suci Ramadan. Bulan yang Allah limpahkan rahmat, ampunan, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, namun bulan untuk meluruskan niat dan memperbaiki ibadah. Kita akan mengawali Ramadan dengan ilmu, agar ibadah kita berjalan sesuai tuntunan syariat. Nasihat Ramadan. Ustadz, menjelang Ramadan ini ada banyak orang yang tiba-tiba beberes rumahnya, Ustadz. Ada yang ngecat rumahnya, ada juga yang bikin acara munggahan gitu. Nah, apakah ini ada tuntunannya, Ustadz, dalam Islam? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tentunya sesuatu yang berhubungan dengan adat istiadat ya. Ada sebuah kaidah dalam qaid fiqhiyah yaitu al-adatu muhakkamah. Adat istiadat itu boleh dijadikan hukum dengan syarat yang pertama tidak bertabrakan dengan syariat. Yang kedua ya tidak bertabrakan dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka dari itu, kalau misalnya sebelum Ramadan kita cat rumah, ya apa tujuannya kita katakan kalau itu sebatas adat istiadat saja untuk memperlihatkan kegembiraan kita dengan datangnya bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan dan tidak ada hubungannya dengan ibadah sama sekali, sebatas adat saja boleh-boleh saja silahkan. Demikian pula ya yang disebut dengan munggahan. Apa maksudnya? Ya, kalau munggahan seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ziarah kubur misalnya, membiasakan ziarah kubur sebelum Ramadan. Jelas ini bertabrakan dengan hadis Nabi SAW, la taj'alu qabri ida, jangan kamu jadikan kuburanku sebagai id. Apa itu id? Itu yang dikunjungi di waktu yang telah ditentukan secara rutin, baik seminggu sekali atau sebulan sekali atau setahun sekali, dengan berkumpul di situ. Sebagaimana itu ditafsirkan oleh Imam Al-Munawi. Maka kalau seperti ini jelas tidak boleh. Tapi kalau misalnya syukuran ini maksudnya apa? Bikin walimah dan yang lainnya, makan-makan begitu sebelum Ramadan. Ya, pertama pada asalnya hukum walimah itu boleh-boleh saja. Namun kita belum mendapatkan riwayat bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya sebelum datang Ramadan itu bikin walimah gitu. Ya. Yang ada Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya tentang akan kedatangan bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW juga memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ada demikian, wallahu a'lam. Awan Ustadz, terkait dengan tadi yang ziarah kubur, banyak beberapa daerah termasuk di Kampung Ana itu menjelang sehari menjelang puasa itu
kita tuh beramai-ramai itu Ustaz. Jadi kayak ziarah kubur tapi dikhususkan di sebelum Ramadan, bahkan sebelum Idul Fitri juga ada Ustaz. Nah, kuburan ya. iya itu kita satu kampung gitu Ustaz, rame-rame. Pertanyaannya apakah ada tuntunannya itu Ustaz untuk itu, atau kalau niatnya cuma ziarah biasa aja, gimana Ustaz? Iya. Tadi sudah kita sebutkan hadisnya di mana Rasulullah SAW bersabda, Allahumma la taj'al qabri ida. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai id. Artinya Rasulullah melarang umatnya untuk menjadikan kuburan sebagai id. Dan sudah kita sebutkan tadi penafsiran Al-Imam Al-Munawi, yang dimaksud dengan id itu apa? Dari kata ada ya'udu, audah, artinya kembali lagi. Makanya disebut dengan Idul Fitri, Idul Adha. Kenapa? Karena ia berulang setiap setahun sekali di waktu yang telah ditentukan. Nah, ketika kita berkunjung ke kuburan dengan waktu yang sudah ditentukan dan berulang itu setahun sekali, berarti kita sudah menjadikan kuburan sebagai id. Nah, itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW justru. Maka adat istiadat seperti ini jelas bertabrakan dengan syariat. Tidak boleh kita ikuti. Ya, Allahu a'lam. Baik, ini Ustaz, mengenai puasa Ramadan sendiri Ustaz, kita kan sebelum berpuasa, apakah ada lafaz tertentu dari niat untuk berpuasa Ustaz sebelum Ramadan, ataukah kita berpuasa saja seperti itu Ustaz? Apa ada tuntunan atau lafaz tertentu seperti itu? Iya, pertama, niat itu memang termasuk syarat sah puasa, terutama puasa wajib ya, Ramadan. Adapun mengucapkan niat sebelum puasa atau di malam harinya, ini tidak pernah ada satupun riwayat Rasulullah dan para sahabatnya melakukan demikian. Rasulullah SAW mengucapkan niat puasa misalnya dengan mengatakan nawaitu shauma godin misalnya. Demikian pula misalnya ada sahabat yang menganjurkan demikian, tidak ada. Hudzaifah bin Yaman berkata, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Muhammadin SAW fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW itu jangan kalian lakukan. Tidak ada satupun sahabat yang melafazkan niat. Maka semua ulama sepakat bahwa niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Maka cukup kita niatkan di hati. Kata para ulama, niat ketika puasa Ramadan itu hendaknya yaitu sebelum fajar. Berdasarkan sebuah riwayat, malam yujammi as-siyam qabla al-fajr fala siyamala. Siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Tidak sah puasanya. Ini pendapat jumhur. Ya. Maka dari itu, penting kita untuk berniat sebelum terbit fajar. Memang terjadi ikhtilaf juga para ulama. Apakah niat itu harus setiap malam? Atau cukup di malam pertama saja? Sebagian ulama mengatakan cukup di malam pertama untuk 1 bulan. Dan ini yang condong kepadanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Karena ini lebih memudahkan. Sementara jumhur berpendapat hendaknya setiap malam. Kenapa? Karena setiap hari dari bulan Ramadan itu berdiri sendiri. Tidak berhubungan dengan yang lain. Dan ini lebih hati-hati tentunya ya. Dan sebetulnya kalau kita meniatkan untuk puasa setiap hari, tidak sulit sebetulnya. Kenapa demikian? Karena saat kita sahur saja sudah otomatis ada niat untuk mau puasa. Bukti saja kalau antum lagi sahur terus ditanya sama orang, antum sahur ngapain? Ya mau puasa. Semua orang tahu puasa sahur itu puasa. Ya, Allahu a'lam. Tapi Ustaz, terkait sahur nih di bulan Ramadan, banyak di masjid-masjid tuh diumumkan Ustaz, pengumuman tentang udah imsak gitu Ustaz. Nah banyak nih Ustaz, banyak yang ragu masyarakat sebenarnya masih boleh makan atau enggak nih Ustaz gitu. Imsak itu ya sebatas kehati-hatian saja, bukan waktu untuk mengharamkan makan. Allah Ta'ala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr.
Makan dan minumlah, kata Allah, sampai jelas kepada kalian benang hitam dari benang putih dari waktu fajar. Artinya, ayat ini menunjukkan bahwa mulainya puasa itu ketika sudah terbit fajar. Karena Allah mengatakan sampai jelas kepada kalian fajar. Itu fajar sodik. Berarti ayat ini tegas menunjukkan bahwa mulainya puasa itu dari fajar. Bukan dari waktu imsak sebetulnya. Makanya dalam asar, Abdullah bin Abbas berkata begini, Kul ma syakakta hatta la tasyuk. Makanlah terus selama kamu masih ragu. Sampai kamu benar-benar tidak ragu lagi. Artinya, ketika kita masih ragu saja ini sudah masuk apa belum, masih boleh makan. Apalagi kalau udah jelas-jelas belum masuk gitu. Dan waktu imsak biasanya 10 menit sebelum waktu subuh ya. Itu jelas-jelas belum masuk. Maka dari itu ya, imsak itu bukan waktu untuk memulai berpuasa. Mereka yang bikin imsak itu katanya sebagai kehati-hatian saja. Jangan sampai pas kita makan ternyata masuk waktu. Namun tentunya kehati-hatian di sini sudah kita sebutkan tadi, ya, perkataan Ibnu Abbas. Selama masih ragu, masih boleh makan. Bahkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, apabila seseorang dari kalian sedang memegang gelas, kemudian terdengar azan, maka kata Rasulullah apa? Hendaklah dihabiskan, diminum. Tapi khusus minuman ini ya. Yani rukhsah dari Rasulullah SAW. Ya. Ada demikian, Allahu a'lam. Ustadz, ketika berpuasa itu ada yang sakit, terus ibu hamil, terus ada ibu yang sedang menyusui gitu. Kapan Ustadz untuk diperbolehkan tidak berpuasa? Terus untuk cara menggantinya bagaimana Ustadz? Orang yang sakit ada dua macam. Ada orang yang sakit dan kemungkinan besar sembuh. Maka pada waktu itu dia wajib qadha. Ada orang yang sakit namun harapan sembuhnya kecil sekali. Tentunya yang bisa menghukumi ini para ahli kedokteran ya, para ahli kesehatan. Kalau memang para ahli kesehatan mengatakan bahwa ini kemungkinan kecil sembuhnya ya 0,% misalnya. Artinya tidak diharapkan lagi kesembuhannya dan dia pun tidak mampu untuk berpuasa, maka pada waktu itu cukup bayar fidyah. Adapun wanita hamil dan menyusui, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama ya, menjadi 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan wanita hamil dan menyusui wajib qadha. Pendapat yang kedua mengatakan wanita hamil dan menyusui cukup bayar fidyah. Pendapat yang ketiga mengatakan wanita hamil dan menyusui dua-duanya wajib qadha sekaligus fidyah. Kalau saya sendiri ya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan cukup fidyah. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang wajib qadha itu siapa? Pertama musafir, yang kedua orang sakit. Dalam hadis yaitu wanita yang haid, masuk padanya nifas. Sekarang wanita hamil dan menyusui ini mereka disebut sakit juga tidak, disebut musafir juga tidak, ya haid juga tidak. Nah ketika wanita hamil ini tidak kuat untuk puasa atau khawatir takut terhadap anaknya, maka pada waktu itu Allahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa cukup fidyah, sebagaimana itu fatwa Ibnu Abbas, demikian pula Ibnu Umar. Bahkan kata sebagian ulama tidak diketahui adanya penyelisihan dari sahabat yang lain, Allahu a'lam. Ini juga Ustadz, mengenai pembatal-pembatal puasa Ustadz. Di masyarakat itu kan ada beredar kayak misalnya menangis, kentut di dalam air, itu termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Lantas itu bagaimana hal-hal yang benar-benar membatalkan puasa itu seperti apa Ustadz? Iya, kaidah yang harus kita pahami bahwa tidak boleh kita mengklaim sesuatu itu membatalkan kecuali dengan dalil.
baik dari Al-Quran, hadis maupun qiyas. Ya. Para ulama semua sepakat bahwa makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, bersetubuh, jima, ya, ini semua membatalkan puasa. Demikian pula muntah dengan sengaja, ini pun juga membatalkan apa? Puasa. Nah, di sana ada hal-hal yang diperselisihkan tentang makna makan dan minum itu apa. Sebagian mengatakan bahwa ya dikiaskan kepada makan dan minum itu segala sesuatu memasukkan ke dalam tubuh kita. Itu semakna kata mereka. Pendapat ini lemah. Kenapa? Karena tidak setiap pemasukan ke tubuh itu sama dengan makan dan minum. Karena tujuan makan dan minum itu apa? Untuk memberikan gizi masuk ke lambung. Maka dari itulah para ulama membedakan antara yang dimasukkan ke tubuh kita itu dalam rangka sebagai tat'im, pemberian makanan kayak infus, maka ini batal. Dengan ya yang dimasukkan ke tubuh kita itu karena tujuan pengobatan kayak disuntik gitu. Maka yang seperti ini tidak batal. Maka dari itulah dalam sebuah asar Ibnu Abbas mengatakan boleh seorang sedang berpuasa itu mencicipi makanan selama tidak sampai ke kerongkongan, sebatas mencicipi saja boleh. Kemudian dikeluarkan lagi tentunya ya, bukan ditelan ya. Demikian pula Rasulullah mengizinkan kita untuk apa? Berkumur-kumur saat berpuasa. Demikian pula menghirup air ke hidung. Kata Rasulullah, wabalik fil istinsyaq illa an takuna sa'iman. Bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke hidung kecuali kalau berpuasa. Berarti sebatas memasukkan tangan ke hidung gak membatalkan puasa. Sebagaimana halnya juga air sebatas kita kumur-kumur tidak membatalkan puasa. Apalagi kentut. Sama sekali tidak ada dalilnya yang menunjukkan bahwa itu membatalkan puasa. Kecuali kalau kentutnya sambil makan ya. Kayaknya batal karena makannya. Ada demikian, Allah. Baik Ustadz, terkait makanan sahur dan berbuka Ustadz, apakah ada anjuran nih Ustadz makanan agar kita ini lebih kuat menjalani hari-hari ketika puasa dan supaya nggak ngantuk juga Ustadz? Tentunya dalam masalah makanan memang ya disesuaikan dengan kemampuan. Memang disebutkan dalam riwayat bahwa Rasulullah SAW menganjurkan untuk sahur dengan kurma dan berbuka dengan rutub. Namun tentunya tidak semua negara ada masalahnya kurma dan rutub itu. Maka sesuai dengan kemampuan yang ada pada waktu itu. Kalau misalnya ya kita mampu untuk bisa bersahur dengan kurma, alhamdulillah. Karena demikian yang Rasulullah SAW lakukan. Bukan berarti sahur dengan yang lainnya nggak boleh. Boleh kita sahur misalnya dengan telur lah, atau dengan nasi lah. Seperti Indonesia kan biasa orang makan nasi ya. Kalau nggak makan nasi kayaknya belum makan gitu. Karena sudah terbiasa kita dari kecil untuk makan nasi. Demikian pula ketika berbuka puasa, memang yang bagusnya rutub. Ya secara kesehatan juga bagus. Kenapa? Karena ketika seharian kita makan, ya kita makan rutub dulu untuk mempersiapkan lambung kita. Berbeda ketika langsung dimasukkan makanan-makanan yang berat. Begitu. Nah itu secara kesehatan pun Masya Allah, para dokter mengatakan itu lebih sehat. Tapi kalau misalnya nggak ada rutub bagaimana? Ya sudah, sesuai dengan yang ada. Yang penting kita berusaha untuk berbuka puasa. Ya, Allahu a'lam. Nah. Ustadz, terkait buka puasa Ustadz, lebih utama kita di rumah kumpul sama keluarga atau kita mencari keutamaan untuk buka puasa di masjid? Berbuka puasa. Tidak ada riwayat yang menganjurkan kita berbuka puasa di masjid atau keutamaannya hendaknya di rumah atau di mana. Yang jelas ya, dimanapun kita berada, kita dianjurkan berbuka puasa.
Dan kita dianjurkan untuk memberi makan orang berbuka puasa. Kan disebutkan dalam hadis, man fattara sha'iman, siapa yang memberi makanan berbuka puasa untuk orang yang berbuka, kana lahu mithla ajrihi, maka dia akan mendapatkan seperti pahala puasa dia, tanpa mengurangi pahala puasa dia sama sekali. Jadi kalau misalnya kita ya di masjid banyak orang-orang yang mungkin mereka sedang menunggu waktu berbuka lah, ya mungkin karena mereka yang dapat saf pertama misalnya, bergegas ke masjid biar mereka bisa sholat di saf yang pertama, jadi mereka berbuka di masjid, ya silakan saja. Maka kita kirimkan makanan ke mereka di sana supaya mereka bisa berbuka, ya. Maka yang seperti ini bagus, Masya Allah. Artinya bagus karena kita memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Yang kedua, memang Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk makan secara berjamaah. Ya, ada dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami makan tapi nggak kenyang. Kata Rasulullah, sepertinya kalian makan sendiri-sendiri ya. Ijtami'u ala ta'am. Berkumpullah, berjamaahlah. Ya, maksudnya berkumpul berjamaah di sini satu nampan. Kenapa? Karena itu lebih besar barokahnya. Jadi makan bersama satu nampan itu lebih besar barokahnya. Ya, kan disebutkan dalam hadis demikian. Maka surat fiha al-ayadi, yang paling banyak tangan di situ yang paling banyak berkahnya. Ya. Nah demikian Allahu a'lam. Nah. Bagaimana dengan suntik, seperti suntik vitamin ataupun infus, apa itu termasuk hal yang membatalkan puasa? Suntik itu ada dua macam ya. Ada yang sifatnya memang untuk memberi gizi makanan kayak infus, maka ini kata para ulama batal. Karena itu sama hukumnya dengan makan dan minum. Adapun kalau itu suntik yang sifatnya untuk pengobatan, maka yang seperti ini tidak disebut makan, tidak pula minum. Maka dari itu tidak batal. Ya, Allahu a'lam. Nah. Nasihat Ramadan. Ustadz, sebagai pembuka Ramadan, apa nasihat Ustadz agar langkah awal puasa kita benar dan tidak salah dari awal, Ustadz? Nasihat saya untuk diri saya pribadi juga untuk semua kaum muslimin, pertama, fikih puasa. Kata Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Sebab kalau kita tidak punya ilmunya, dia khawatirkan gak diterima. Maka kita berusaha untuk menuntut ilmu tentang fikih Ramadan. Yang kedua juga menuntut ilmu tentang apa sih amal-amal yang bisa kita lakukan selama di bulan Ramadan. Kemudian apa sih adab-adab kita ya saat di bulan Ramadan, saat puasa. Supaya apa? Supaya ibadah kita itu maksimal. Yang kedua, ya berusaha kita untuk melatih diri kita dari sekarang dengan berbagai macam amal ibadah. Kalau kita tidak latihan dari sekarang, khawatirnya di awal Ramadan kita semangat, di tengah Ramadan kendor. Semakin ke akhir Ramadan semakin kendor, semakin lemah. Kenapa? Karena tidak ada kebiasaan, tidak ada latihan. Ya, sama halnya dengan orang yang ingin ikut event maraton 10 kilo, tapi nggak latihan. Akibatnya apa? Ya sekilo pertama enak aja ya, kenceng. Pas sekilo kedua mulai lemah, sekilo ketiga lemah. Ya akhirnya nggak nyampe finish. Itu yang dikhawatirkan. Makanya kita lihat banyak ya, saudara-saudara kita di pertengahan Ramadan tuh sudah mulai lemah. Masjid-masjid sudah mulai berkurang. Yang tadinya penuh tinggal setengah. Apalagi di akhir Ramadan sudah masjid itu sudah kembali seperti semula. Ini aib. Ini menunjukkan kita berarti tidak berhasil untuk melewati bulan Ramadan dengan kesungguhan sampai finish. Ya, kalau salafus soleh kan semakin
mendekati finish semakin bersungguh-sungguh. Demikian Rasulullah SAW. Dan itu memang butuh latihan dari sekarang. Dengan memperbanyak ibadah, baca Quran, ibadah-ibadah yang lainnya yang bisa kita maksimalkan dari sekarang. Maksudnya untuk melatihan. Kemudian ya jangan lupa juga untuk mempersiapkan fisik kita. Sebulan Ramadan butuh fisik yang kuat. Ya, maka kita menjaga kesehatan agar ketika kita sehat puasa pun juga enak. Kemudian yang keempat, banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Karena kalau dosa itu masih memberatkan hati kita, ibadah pun akan terasa berat. Kata Ibnu Qayyim bahwa al-ma'asi tud'iful qalb, maksiat itu melemahkan hati. Ketika hati kita lemah, ibadah jadi lemah, jadi malas, jadi berat. Maka dari itu kita minta banyak istighfar, banyak minta ampun, banyak bertaubat. Ya, ketika hati kita bersih sebelum Ramadan, insya Allah itu sangat berpengaruh kepada ibadah kita. Ya demikian, semoga ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan lupa kita minta kepada Allah kekuatan. Kalau bukan karena Allah yang memberikan kepada kita kekuatan, kita nggak bisa. Banyak berdoa, ya Allah, ya, a'inni, bantu aku ya Allah untuk memperbaiki ibadahku, untuk banyak berzikir, untuk ya mensyukuri nikmat yang Kau berikan. Karena Ramadan ini hakikatnya nikmat, saudaraku. Ya, yang patut kita syukuri. Karena Allah mensyariatkan Ramadan itu ya tujuannya untuk membersihkan dosa kita, untuk membiasakan kita di atas kebaikan, untuk supaya kita dapat ampunan Allah, supaya kita dimerdekakan dari neraka. Makanya ini nikmat yang luar biasa. Maka syukuri nikmat ini dengan kesungguhan kita dan tampakkan kesungguhan kita sebagai rasa syukur itu. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat Ramadan. Alhamdulillah, telah kita dengarkan nasihat dan penjelasan yang sangat berharga tentang bagaimana kita menyambut Ramadan dengan benar. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi pengingat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan Ramadan ini sebagai awal perubahan menuju kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal 'ashr innal insana lafi khusr. Nasihat Ramadan. Nasihat Ramadan. Meluruskan niat, menghidupkan. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya azan